Hey, bro, crank it up. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Jis atau Play Jis. Kali ini kita bermain catur, guys. Bagi kalian yang suka bermain catur, mari kita coba lihat analisa. Di sini saya baru habis mengalahkan pemain asal India ya. Saya bermain dengan random. Saya bermain dengan pemain asal India. Oke, langsung saja kita analisa ya. Di sini saya bermain menggunakan hitam. Sementara lawan saya dari India menggunakan warna putih. Oke, langkah dimulai dari dia memainkan pion di D4 dan saya memajukan kuda di F6. Dia memainkan gajah di F4. Saya memajukan pion di G6. Dia memajukan pion lagi di E3. Saya memajukan gajah. Dia membuat pertahanan. Di sini saya kembangkan lagi kuda untuk memulai penyerangan ya. Membuka para perwira saya untuk mengembangkan jalan. Dia maju lagi dengan kuda. Saya maju lagi dengan pion. Sampai di sini kita membuat masing-masing pertahanan. Saya rokade pendek untuk memulai pertahanan dan dia melanjutkan langkah dengan pion di H4. Saya tutup lagi dengan pion di H5 untuk mengantisipasi pion itu maju lagi. Akhirnya dia mengembangkan kuda untuk menyerang. Dia bermaksud untuk memajukan penyerangan. Langsung saya mengajukan makan, pukul kuda. Dia pukul balik dengan pion. Saya mengembangkan kuda saya ke depan. Saya makan pion yang di belakang dan dia makan balik dengan gajah. Saya pukul balik. Dia mengembangkan pion di G4. Gajah saya masuk ke area pertahanannya untuk skak. Raja sempat memajukan karena dalam posisi terancam ya guys. Saya makan saja di sini. Pion di G4. Dia makan balik. Saya memajukan pion. Lalu dia mengancam gajah saya dengan memajukan menteri di F3. Saya makan pion mundur. Dia mengancam gajah saya. Sempat tragis di sini ya guys, tapi kita lanjut untuk mempertahankan gajah itu. Kita memajukan pion. Dia sempat meminimalisir kudanya, mengembangkan untuk mengancam gajah saya. Namun di sini saya memajukan pion saya kembali di C4. Mengancam gajah. Akhirnya kuda itu tetap melanjutkan misinya untuk ke depan, memajukan serangannya dia untuk mengancam gajah. Saya di sini pukul saja langsung gajahnya guys. Dia pukul balik. Saya ada momen buat skak di sini. Dia tutup menggunakan pion. Saya menghindar sedikit. Saya mengamati, menganalisa. Kuda itu tetap menjalankan misinya guys. Namun saya tidak berpikir sampai ke situ bahwa dia akan memakan gajah saya. Saya perkuat aja dengan pion. Saya majukan pion saya di F6. Namun secara tidak terduga dia memakan gajah saya dengan nekat. Akhirnya saya pukul balik. Dia makan balik dengan menterinya. Raja saya menghindar. Dia skak. Dia sempat skak dan saya mundur. Dia kembali skak. Saya menghindar. Dia mengancam benteng saya. Menteri saya kembalikan ke E8 untuk mengantisipasi. Namun dia lagi-lagi mengancam pion saya. Sempat saya mengusir menterinya untuk menghindari dari ancaman yang dia rencanakan.
Akhirnya dia memundurkan menterinya, saya memajukan menteri saya. Dia mengancam gajah saya dengan meluncurkan benteng di C1. Saya menghindarkan gajah saya untuk mengantisipasi menteri skak di bawah. Akhirnya dia menambahkan benteng untuk menambah kekuatan lini serang. Saya coba mengancam bentengnya, namun menterinya menghindar. Di sini yang saya lakukan adalah mengantisipasi menteri itu, menutup ruang agar dia tidak masuk ke dalam garis pertahanan. Saya tutup kembali dengan pion di E5. Namun di sini dia skak, guys, mencoba mengancam raja saya, namun saya tutup dengan gajah sehingga tidak ada ruang. Di sini ada yang tidak terduga, dia memakan benteng saya dan saya makan balik. Dia skak, saya menghindar, dia maju pion di D4. Saya memajukan, saya hiraukan, saya tidak memakannya agar tidak memuluskan rencananya, rencana jahat. Di sini dia makan kembali pion saya, mencari ruang agar dia bisa masuk pertahanan. Akhirnya saya menghindar, mengamankan raja di area sentral yang sekiranya aman. Dia kembali mencari ruang, mencari kesempatan dalam kesempitan. Saya mencoba menutup ruang benteng. Nah, di sini sudah mulai situasi yang menegangkan, guys. Dia tidak memakan benteng saya karena dia tahu kondisi dia kritis. Dia hanya mempunyai 1 perwira, sedangkan saya di sini masih mempunyai 2 perwira. Di sini herannya secara tidak terduga lagi dia mengancam menteri saya dengan maksud jika saya memakan dia akan skak dan langsung mengancam ke arah benteng. Tapi saya punya perhitungan lain, saya tidak peduli dan saya tetap pukul benteng. Dan seperti yang saya duga, dia betul-betul memajukan menterinya untuk skak dan mengancam benteng. Tapi saya sudah dalam perhitungan, saya sudah menganalisa bahwa dia akan kemana. Dan betul saja dia skak. Saya tutup dengan pion, dia memakan benteng saya. Tapi di sini saya skak. Raja menghindar, saya skak lagi. Raja menghindar. Saya memajukan perwira saya, memajukan gajah saya di A4 untuk menutup ruang. Dia mengalihkan jarak untuk mengantisipasi langkah saya. Saya tidak peduli dan saya skak lagi. Raja mundur. Saya majukan pion untuk mengantisipasi jika dia skak dan saya mempunyai langkah untuk bersembunyi di balik kegelapan dan ancaman misterius. Dan betul saja dia skak, saya maju. Dia nekat menutupi rajanya, berharap jika saya makan dan pertandingan akan panjang. Tapi di sini saya mengalihkan dan saya skak. Dia menutup lagi, saya makan pion. Dan kekonyolan di sini adalah ironisnya dia pasrah atau mungkin dia sudah ngelek ya, guys. Dia sudah pusing dengan ancaman 7 keliling yang saya buat. Akhirnya dia lengah dan entah apa ini. Dia melakukan langkah yang konyol, yaitu dengan menaruh menterinya secara pasrah dan cuma-cuma. Akhirnya saya pun tanpa pikir panjang langsung sikap dan skak. Dari sini lawan menyerah, tidak lagi melanjutkan permainan, selesai. Dan saya mengakhiri permainan ini dengan dramatis.